Halo guys, balik lagi dengan gua Mike. Kali ini gua pengen bahas mouse seri Arca dari Rexus. Dan kali ini adalah upgrade yang menurut gua cukup wow. Dan ini lanjutannya, karena gua udah pernah bahas kan Arca 2 itu ya kan. Nah ini lanjutannya Arca 3 ya kan. Langsung aja lah kita bahas mouse-nya. Kita mulai dari desainnya ya. Mouse ini tuh pakai desain ambidextrous yang bisa dipakai di tangan kiri ataupun tangan kanan. Dan hadir juga dengan dua varian warna, ada warna hitam dan juga warna putih. Yang warna hitamnya ya biasa aja lah. Tapi yang warna putihnya kayak pernah melihat gitu, mouse apa gitu ya. Dan menariknya, mouse ini tuh bersih banget, beda dengan pendahulu yang masih ada logo. Di sini hanya ada tulisan Rexus di bagian pojok atas klik kiri itu. Udah, nggak ada lagi sisanya. Oh ya, karena dia pakai size yang cukup gede dibanding pendahulunya, jadi dia mengusung bentuk yang kayak mouse Lamzu, mouse pulsar, mouse kekinian sekarang lagi. Jadi pada saat kalian pakai, itu tangan bagian belakang kalian tuh agak ada rongganya gitu. Jadi kemungkinan buat kalian yang rata-rata user di bawah 15 cm ukuran tangannya, itu bakal masuknya hand grip ke claw grip ataupun fingertip ya. Untuk palm grip itu kayak rada sulit, kecuali tangan kalian gede baru bisa pakai palm grip ya. Masih di bagian bawah mouse-nya ini gue pengen bahas sesuatu ya. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya ini, kenapa gue bilang mouse ini bakal jadi mouse yang beda banget. Karena mouse ini bakal ringan. Kalian bisa lihat di sendiri, itu kosong banget gitu. Nggak kayak mouse pada umumnya gitu ya. Tentunya juga nggak kayak mouse-mouse Rexus yang pada lain-lainnya juga nggak ada gitu kayak gini ya. Desainnya ini pakai yang kayak gue pernah lihat itu, Lamzu gitu ya. Mirip gitu, dan sekarang Vortex juga pakai desainnya gitu. Ya, ini udah pasti ringan sih mouse-nya ya. Masih di bagian bawah nih, gua cukup terkejut ya. Di bagian bawah ini kalian bisa nemuin tempat simpan dongle. Good job buat Rexus nih. Biasanya kalau udah pakai desain gini, udahlah, itu receiver, gak ada tempat simpannya. Udah kalian jaga sendiri. Tapi tenang, di sini masih ada di tempat Rexus nih. Terus ada switch on off juga di bagian situ. Terus, dan kerennya nih, kalau kalian ada yang sadar, itu ada tombol DPI juga, kecil. Mungkin hampir kalian gak sadarin gitu. Menarik sih desain satu ini ya. Masih di bagian bawahnya nih, kita bahas mousepad-nya nih. Dia nggak pakai mousepad yang ecek-ecek lah ya. Dia kali ini bawain mousepad PTFE. Yang kita tahu biasanya mouse 400-500an tuh pakai yang kayak gini tuh. Apa sih bedanya dengan mousepad lainnya ya? Ini mousepad yang lebih akurat dan lebih licin. Kenapa? Nggak percaya? Ini gue kasih sumbernya nih. Nih, Google yang ngomong. Ini secara global tuh udah diakui kalau ini tuh lebih licin dan lebih akurat tentunya. Terus kita lanjut aja ke bobotnya deh. Ini biar lebih cepat aja. Apa seringan itu gitu ya? Emang berapa sih ringannya ya kan? Mouse ini tuh cuma punya bobot di 57 gram aja. Gimana? Udah sekelas mouse gaming mahal gak sih? Brand-brand ternama aja kadang-kadang masih ngebawa bobot di 60 graman gitu loh. Dan ini berani banget Rexus kasih 57 gram. Lanjut kita ke bagian switch-nya. Ini pakai switch Huano, clicky tentunya ya. Dan level ini ya nggak mungkin pakai switch lain, pasti rata-rata pakai Huano lah ya. Feel-nya bagaimana buat kalian yang udah pernah nyoba mouse-mouse kail gitu-gitu ya? Kalau tentunya untuk Huano itu lebih butuh effort, lebih agak keras dikit. Tapi kalau kalian belum pernah coba switch kail ataupun baru pertama banget mau beli mouse ya, gaming gitu. Nah ini coba aja. Ini lebih enak. Kita lanjut ke sebagian sensornya, karena ini mengincar middle range ya. Jadi dia pakai sensor di PMW3325. Cukup umum di range harga segini pakai sensor itu sih. Dan ini juga udah menjadi sensor yang paling oke di kelasnya gitu. Kayak gue kalau lihat harga mouse di angka range 300-an kayak ya ini mah pasti pakai chipset ini gitu. Dan soal delay bagaimana? Udah nggak perlu diraguin lagi. Dari semua mouse yang pernah gue bahas, yang 3325 kan gue nggak pernah komplain ya, kayak selalu kerasa no delay aja gitu. Jadi udah aman banget buat kalian main game FPS ataupun mau main game MOBA juga aman lah. Semua game apapun lancar aja sih. Kalau kalian bantuin juga, sensornya juga nggak kabur karena ya ini sensor middle range yang udah oke banget gitu. Lanjut ke kelengkapan yang dibawakan juga cukup menarik nih. Dia masih kasih kabel paracord. Udah mah kasih fitur mouse yang mantep banget gitu ya. Masih kasih kabel paracord. Jadi udah lengkap komplit gitu ya.
Oh ya, soal softwarenya nih ya, belum ada tuh softwarenya untuk kali ini, sayang banget ya. Biasanya mouse Arc kan nggak pernah absen tuh soal software. Mungkin untuk ngemangkas budget kali ya, jadi nggak ada tuh software dari mouse-nya satu ini. Tapi kalau ada softwarenya tiba-tiba ya, siapa tahu who knows ya kan. Mungkin untuk sekarang belum ada kali, siapa tahu kedepannya kalau banyak yang beli ya, mungkin bisa tiba-tiba ada, kita nggak tahu ya. Jadi kalian pantengin aja Instagramnya Rexus tuh. Terakhir kita bahas ke harga dari mouse-nya ini ya. Mouse ini tuh dibanderol di angka 309.000 pada saat launch ya. Kalau udah lewat masa periode launch itu, dia bakal jadi harga 319.000. Dengan harga segini itu udah kelewat murah sih menurut gua ya. Dengan fitur yang dibawakan, dengan bobotnya, terus kelengkapannya pakai kabel paracord juga, pakai PTFE ya udah no komplain sih dari 300-an. Dan paling beda dibanding mouse-mouse 300.000 lainnya seharusnya. Gue berharap Rexus tuh bakal masukin seri mahalnya ya. Kayak ini kan pakai 3325, siapa tahu mau pakai chipset high end ya kan, buat kelasnya Daksa, siapa tahu ya, kita berharap aja gitu ya. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Mungkin segitu dulu, gue Mike pamit undur diri, bye bye.